Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Diki Rustam dengan IDN 1005109202. Saya adalah dosen tetap pada program studi Ekonomi Islam, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Kali ini saya akan membuat video untuk salah satu mata kuliah yang saya ampu, di mana video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Baik, mata kuliah yang saya ambil adalah mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib. Skema penilaian pada mata kuliah ini yaitu UTS 25%, UAS 25%, tugas 20%, keaktifan 15%, dan kehadiran 15%. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan perkuliahan pada pertemuan ke-12 dengan topik poverty atau kemiskinan. Teknik pengajaran yang saya gunakan adalah DIA atau Delivery Interaction Assessment. Untuk metode yang digunakan, saya menerapkan metode SCL atau Student Centered Learning. Metode pembelajaran ini menuntut atau membimbing mahasiswa untuk berpartisipasi sangat aktif dalam proses belajar. Hasil pembelajaran, materi ajar akan lebih baik ketika mahasiswa lebih aktif dalam proses belajar. Capaian pembelajaran yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep kemiskinan. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis ukuran kemiskinan. Selanjutnya mahasiswa mampu menganalisis penyebab kemiskinan. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat memahami kebijakan tentang kemiskinan. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan perkuliahan kita mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Pada pertemuan ini, sekarang kita sudah masuk ke pertemuan ke-12. Topik kita yaitu poverty atau kemiskinan. Di pembahasan kita di itu tentang kemiskinan. Jadi segala macam kemiskinan yang akan kita bahas nantinya pada mata kuliah ini. Ya. Baik, kita akan membahas yang pertama yaitu konsep kemiskinan. What is poverty? Nah, kira-kira apa itu kemiskinan? Saya tahu pengertian kemiskinan itu apa? Yang tahu kemiskinan itu apa? Coba kata ya, silakan kata. Ketika penghasilan seseorang itu di bawah UMR atau Indonesia. Oke, di bawah UMR ya. Kalau di Kota Padang UMR-nya berapa? 28 sekarang. 2.800.000. Nanti pendapatannya di bawah 2.800.000 gitu ya. Ada lagi? Oke, Yusril silakan. Menurut saya Pak, kemiskinan itu adalah ketidakmampuan seseorang Kemampuan apa? untuk memproduksi ataupun mendistribusi perekonomian tersebut. Perekonomian mereka ya. Ini nambah. Nah, silakan. Iqbal. Itu sekelompok orang itu tidak memiliki sebarang kekurangan Pak, terutama makanan, rumah, fasilitas yang lain Pak. Nah, berarti intinya sandang, pangan ya, papan gitu ya. Mantap. Ini pengertian kemiskinan menurut beberapa ahli gitu ya. Pertama Adam Smith ya. Adam Smith ini seringkali kita sering mendengar nama, dan Adam Smith ini merupakan bapak ekonomi dunia gitu ya. Menurut Adam Smith itu kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memiliki barang dan jasa yang dianggap diperlukan oleh masyarakat tempat dia tinggal untuk hidup layak ya. Garis bawahi layak ya, termasuk kebutuhan dasar dan simbol status sosial tertentu. Kebutuhan dasar itu apa? Nah, kebutuhan yang makan gitu ya, sandang, pangan gitu ya, papan. Nah, itu kalau sudah terpenuhi dan hidup layak gitu, berarti makannya itu makan yang layak, tempat tinggalnya yang layak gitu ya.
Oke, semuanya layak. Gitu. Selanjutnya menurut Investopedia, istilah kemiskinan itu merujuk pada keadaan atau kondisi di mana orang atau komunitas tidak memiliki sumber daya keuangan dan kebutuhan pokok lainnya. Arti tidak mempunyai uang gitu ya, dan kebutuhan pokok lainnya untuk memenuhi standar hidup minimum. Ada standar hidup minimum. Nah, seperti yang Tata jelaskan tadi, di bawah UMR, UMR itu kan upah minimum gitu ya. Nanti upah minimum itu kan dilihat dari standar hidup seseorang di suatu wilayah. Makanya UMR itu berbeda antara wilayah satu dengan wilayah lainnya, ya. Selanjutnya, pengertian kemiskinan menurut World Bank itu kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang hidup dengan pendapatan kurang dari standar minimum yang ditentukan untuk memenuhi kebutuhan seperti pangan, air bersih, tempat tinggal, dan kesehatan. Harus terpenuhi standar minimumnya. Nanti kita akan membahas berapa sih standar minimum World Bank itu. Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Kemiskinan adalah keadaan seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar mereka untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar ini meliputi pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan akses terhadap air bersih serta lingkungan yang sehat. Nah, berarti ya, pengertian kemiskinan di sini artinya untuk hidup layak gitu ya, terpenuhi sandang, pangan, dan papannya. Ya. Kalau tidak terpenuhi itu semua berarti masih tergolong ke masyarakat yang kurang mampu. Selanjutnya, bagaimana cara mengukur kemiskinan ini? Ada yang pernah tahu? Ini menurut World Bank, garis kemiskinan ekstrim ya, itu diukur berdasarkan ditetapkan $2,15 per orang yang digunakan setiap hari. Jadi pengeluarannya itu $2,15 per hari. $1 kita berapa sekarang? 17 kali 2 berapa? 34. Iya, 15 itu bisa jadi 35 lah, 35 atau 40 ribu sehari pengeluaran kita. Ya. Nah, pengeluaran saudara ada nggak sekitar 40 ribu sehari? Lebih. Kalau lebih saudara tidak termasuk ke garis kemiskinan ekstrim gitu ya. Kalau di bawah $2,15, ini dolar Amerika ya, dolar, berarti termasuk ke golongan kemiskinan ekstrim. Ekstrim itu kan udah berbahaya gitu ya, kan namanya ekstrim. Iya, berbahaya kalau udah ekstrim itu. Standar layak untuk World Bank itu $2,15 gitu ya. Itu tahun 2017. Apa? Tadi yang digunakan harga 2017 gitu ya. Jadi tahun sekarang naik lagi gitu. Tapi dolarnya itu kita sesuaikan dolar sekarang gitu ya. Oh gitu. Ya, kalau data World Bank ini kemiskinan Indonesia malah dikatakan 60% gitu ya. Penduduk Indonesia ini masih dikatakan miskin gitu. Berbeda dengan data yang digunakan oleh BPS. Kenapa seperti itu? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Ini menurut Global Multidimensional Poverty Index 2024 ya. Garis kemiskinan ya. Ini dikembangkan oleh UNDP ya, dari Oxford ini. Ini konsep tentang kemiskinan. Di sana dikatakan kemiskinan dan pembangunan manusia. Indikatornya adalah kesehatan, kesehatan, health, education, standard of living. Jadi ada standarnya, itu standar kesehatan, standar pendidikan, dan standar hidup. Standar hidup yang layak gitu ya. Nah, kesehatan misalnya gizi, kemudian ini child mortality ini merupakan angka kelahiran gitu ya, atau angka kematian bayi gitu. Kemudian pendidikan
pendidikan, years of school itu merupakan angka dia lama sekolah. Kemudian school attendance itu adalah partisipasi dia untuk bersekolah gitu, atau kehadiran ke sekolah gitu. Kemudian standar hidup yang layak. Standar hidup yang layak ini akses to electricity, berarti standar untuk mendapatkan akses listrik gitu ya. Kemudian sanitasi ya, sanitasi tahu kita ya, drinking water ini air bersih ya. Kemudian housing, perumahan, dan cooking apa itu? Fuel. Cooking fuel itu bahan bakar gitu ya. Oh. Ya, fuel. Ya, Ya, bahan bakar untuk memasak. Cooking kan memasak. Nah, kayak gas gitu. ya kayak gas, kalau di Indonesia gas ya. Nah, kalau di Indonesia itu kan ada gasnya tuh gas 3 kg dan ada gas di atas 3 kg ya. Ya. Gas 3 kg itu diperuntukkan untuk siapa? Rakyat miskin. Nah, untuk rakyat miskin. Malah udah dituliskan gas 3 kg itu untuk masyarakat miskin ya. Soalnya subsidi. Ya, karena disubsidi. Nah, selanjutnya pengukuran kemiskinan menurut BPS Indonesia lagi ya. Nah, tadi itu World Bank dan Oxford ke dunia tadi itu. Sekarang kita masuk ke Indonesia. Di Indonesia ini yang mengukur kemiskinan itu ada Badan Pusat Statistik. Nah, yang pertama itu mengukur garis kemiskinan. Garis kemiskinan itu terdiri dari 2 komponen. Pertama garis kemiskinan makanan atau GKM ya, yang mencerminkan pengeluaran minimum untuk kebutuhan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Jadi kalori kita, kilo per kalori itu maksudnya makanan yang kita makan per hari gitu ya. Nah, berapa kilokalori kita makan. Kalau di bawah 2.100 berarti kita masuk tergolong garis kemiskinan gitu ya. Kalau di atas itu kita tidak tergolong ke sana. Kemudian ini mengacu pada 52 jenis komoditas makanan dan garis kemiskinan non makanan. Kemudian yang non makanan itu seperti perumahan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Mirip dengan Global Multidimensional Poverty Index gitu ya. Mirip juga gitu ya. Data pengeluaran rumah tangga diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas. Anda pernah dengar Susenas? Susenas itu survei apa ya? Survei Sosial Ekonomi Nasional. Jadi BPS ini melakukan survei ke perumahan-perumahan, langsung door to door, gitu ya, door to door, mengetahui apa namanya itu data-data tentang masyarakat atau rumah tangga, gitu ya. Nanti disurvei pendapatan rumah tangga itu berapa, gitu ya, anaknya berapa, pendidikan terakhirnya apa, gitu ya. Sensus itu. Ya, sensus, kayak sensus gitu ya. Nah, jadi pengukuran World Bank sama BPS ini berbeda ya. Kalau World Bank itu menggunakan standar ekstrim, standar kemiskinan ekstrim 2,15 dolar. Sedangkan BPS menggunakan kebutuhan minimum makanan ya. Standar. Ya, standarnya 2.100 kilokalori. Standar hidupan Ya, per hari gitu ya. Per hari. Kalau udah per kapita itu per orang gitu ya, dibagi per orang gitu. Jumlah dan persentase penduduk miskin bulan Maret 2013 hingga Maret 2024. Coba saudara perhatikan datanya. Bagaimana tren data persentase penduduk miskin di Indonesia dari tahun 2013 hingga tahun 2024? turun Ciro. Menurun Pak. Kalau yang 2021 mungkin gara-gara COVID. Oke. Berarti tahun 2020, 2021 itu naiknya karena COVID ya, ada faktor X-nya gitu ya. Ya, karena COVID itu masyarakat banyak yang kena PHK, kehilangan pekerjaan. Habis itu kalau punya usaha banyak belum tikar gitu ya. Banyak sekali usaha yang tidak bisa jalan pada saat COVID. Makanya pada saat COVID itu daya beli masyarakat tidak ada, pendapatan tidak ada, bagaimana untuk membeli barang gitu ya. Makanya daya beli masyarakat rendah gitu ya.
Kalau perekonomian tidak berjalan, ya otomatis ya kemiskinan meningkat gitu. Gitu. Apalagi masyarakat yang rentan kemiskinan. Kalau dari data ini sebenarnya datanya berfluktuatif, cuman fluktuatifnya tidak terlalu signifikan kali gitu ya. Ini berubahnya cuma dikit dari ya 28 sampai di sini cuma 25. Artinya apa? Dari 2013 hingga 2024 angka kemiskinan itu menurun sedikit gitu ya. 0,3. Iya. Turun naik 3,9. Turun naik. Ya, 3%. berarti udah 10 tahun lebih ya, berapa tuh? 11 tahun lebih. Nah, angka kemiskinan itu cuma turun 3% gitu ya. Seharusnya bisa lebih gitu ya. Kenapa seperti itu? Pertama kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ya. Ya, banyak sekali faktor yang mempengaruhi ya. Ya. Banyak sekali. Korupsi itu salah satu faktor. Nah, korupsi juga salah satu faktor ya. Indonesia ini sebenarnya kaya gitu ya. Kalau tidak dikorupsi mungkin dana untuk pendidikan itu besar, dana untuk kesehatan itu besar ya. Walaupun sekarang udah besar, tapi bisa lebih besar gitu ya. Bisa lebih besar. 2 kali lipat. Ya, bisa lebih besar lagi. Korupsi Indonesia besar, Pak. Seperti Cina dan Malaysia itu. Iya. Kalau di Cina itu kebijakan korupsinya luar biasa ya, gantung diri ya. Gantung ya. Bukannya dimasukin ke bom ya, Pak. Ya. Hukuman mati gitu ya. Ya, hukuman mati. Selanjutnya penyebab kemiskinan. Penyebab kemiskinan itu menurut World Bank ada pertama ekonomi. Nah, menurut ekonomi itu ketimpangan distribusi kekayaan, kekurangan lapangan kerja berkualitas dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Gitu ya. Ketimpangan pendapatan ini yang antara orang kaya dan orang miskin sangat tinggi kali, apalagi di Indonesia ya. Si kaya makin kaya, si miskin makin miskin gitu ya. Kurangnya lapangan kerja yang berkualitas gitu ya. Nah, sekarang ini kan banyak orang yang Serabutan. ya kerja serabutan gitu ya. Adapun pekerjaan tidak memenuhi standar hidup, tentu di bawah UMR gitu ya, di bawah UMR. Banyak sekali seperti itu. Tapi orang tetap bekerja, kenapa? Karena daripada tidak bekerja, pendapatan nol kalau tidak mendapat kerja, mendingan bekerja di bawah gaji UMR. Itu kebanyakan orang Indonesia sekarang. Kemudian pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Pertumbuhan ekonomi tidak merata ini kebanyakan lebih tinggi pertumbuhan ekonomi di kota besar ya. Ya. Kalau di pulau berarti di Pulau Jawa. Selanjutnya pendidikan, akses terbatas ke pendidikan berkualitas yang membatasi keterampilan dan peluang kerja. Itu sekarang pendidikan berkualitas itu untuk sekolah dasar kebanyakan orang pengen sekolah di swasta ya. Ya. Dan dibandingkan di negeri, padahal di negeri gratis sekolahnya, swasta mahal. Sekarang masuk swasta itu kalau di Padang ini sekolah bagus itu 15 juta sampai 20 jutaan itu biaya masuknya. Negeri gratis, tapi kenapa banyak juga masuk swasta? Karena lebih bagus Pendidikannya. Karena dia memperhatikan kualitas. kualitasnya. Ya, itu yang terjadi sekarang ya. Iya, Pak. Setelah masuk ke dokter. Iya. Mahal sekarang sekolah itu. Kesehatan, akses layanan kesehatan buruk yang mengurangi produktivitas dan pendapatan. Ya kalau sekarang alhamdulillah lah ada BPJS ya. Ya. Ada BPJS menolong masyarakat yang tidak mampu. Yang BPJS ini semua golongan harus wajib mendaftar BPJS ya, semuanya. Ya walaupun pelayanannya nanti yang kurang gitu ya dibandingkan kita yang bayar pribadi gitu ya. Saya dokter dalam sumpah. Iya. Ya, kejadian. Pelayanannya aja mungkin yang harus ditingkatkan gitu ya. Ya berarti kalau dicek itu yang dicek dulu Iya. ya berikan. Ada kasus kemarin tuh di rumah sakit daerah Padang Di Jambi. Yang Jamil tidak dilayani karena ada kendala administrasi ya, sehingga dibawa pulang lagi meninggal ya. Seharusnya dilayani dulu ya. Di apa Salah itu, Pak. ya Admin kan bisa nanti aja kan bisa di. seharusnya dilayani dulu. Oke, selanjutnya sosial. Sosial ini ketimpangan gender dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Nah, pertumbuhan gender ini maksudnya pekerjaan laki-laki lebih diutamakan daripada pekerjaan perempuan. Biasanya seperti itu kan. Ya. Tapi sekarang kan udah ada emansipasi gitu ya. Selanjutnya geografis.
keterpencilan wilayah dan infrastruktur yang minim. Kalau di Sumbar ini mana daerah terpencil? Mentawai. Mentawai mungkin biar aksesnya susah mungkin ya. Karena untuk pergi ke sana kita harus naik kapal ya. Sekarang udah ada pesawat, tapi pesawatnya mahal juga gitu ya. Jadi aksesnya tetap sulit juga gitu. Itu ada pesawat di situ, Pak. Udah ada pesawat sekarang, pesawat kecil tapi tetap mahal juga kalau naik pesawat gitu ya. Walaupun di bawah sejuta, Iya. terus. Kalau saudara lihat data kemiskinan Sumatera Barat itu paling tinggi angka kemiskinannya di Mentawai, di Kabupaten Mentawai. Kalau Sumatera Barat, Pak. Ya, Sumatera Barat. Coba saudara cek. Paling tingginya di Mentawai. Selanjutnya politik. Ini korupsi tadi ya, kita bahas korupsi. Korupsi dan tata kelola yang buruk menghambat distribusi sumber daya. Gitu. Kalau tidak ada korupsi dan tata kelola baik, otomatis mungkin bisa alokasikan dananya ke sana gitu ya, untuk pengatasan kemiskinan. Seperti itu. Kembang yang di itu Pak, Lombok itu Pak, Raja Ampat itu menurut pandangan Pak yang mana? Nah, itu sebenarnya musa alam sebenarnya, gitu kan? Ya Raja Ampat itu kan objek wisata, Iya. bukan objek wisata nasional itu, internasional lagi. Itu ada Internasional itu Raja Ampat itu ya, bukan nasional itu. Kalau udah terganggu apa namanya itu lingkungan, kita tidak bagus lagi jadi wisata, ya rusak lingkungan. bisa ikan, Pak. Ya, ya walaupun masyarakat setempat tuh uang lebih banyak dari pertambangan di sana mungkin bisa jadi ya daripada pariwisata. Tapi itu efek ke depannya lingkungan gitu ya, lingkungan merusak lingkungan gitu. Ini apa Pak? Iya, itu sangat dampak untuk lingkungan sangat tidak bagus sekali. Nah ini lingkungan penyebab kemiskinan, bencana alam dan perubahan iklim yang merusak mata pencarian. Bencana alam, perubahan iklim, Tadi ya pandemi gitu ya. Kalau pandemi kan kayak gempa, gunung meletus. Indonesia tuh udah kayak biasa tuh. Contoh kayak banjir otomatis orang kehilangan pekerjaan gitu ya. Longsor. Longsor otomatis kehilangan pekerjaan orang. Ya bagaimana orang jualan, bagaimana orang beraktivitas ekonomi, beraktivitasnya orang tidak bisa apa namanya mobilitas gitu ya, bisa Kalau berjalan. nelayan pun juga bisa Pak, Raja Ampat itu kekurangan Pak. Iya. Selanjutnya, nah ini kebijakan kemiskinan yang dilakukan oleh Tiongkok atau Cina gitu ya, mengentaskan kemiskinan lebih dari 100 juta orang. Itulah dari kemiskinan ekstrim dalam kurun waktu 2012 hingga 2020. Apa dong? Nah, Ekstrim. ekstrim itu ya. Bukan Dan kan biasa-biasa. sudah kita lihat tadi grafiknya kan, sangat turun sekali tadi itu kan. Kemudian di Brazil ada juga program kemiskinannya namanya program Bolsa Familia gitu ya. Nah, ini mengasih tunjangan sosial, tunjangan keluarga gitu ya. Ini bantuan tunai ke masyarakat, nah, sama kayak BLT juga di Indonesia ya. Ini 13 juta per keluarga bantuan. tinggi loh. Nah, lumayan tinggi ya. Indonesia berapa? 13 kali 600 enak. Kalau sekarang di Indonesia ada namanya pembentukan Badan Percepatan Pengentas Kemiskinan, ini dibuat oleh Bapak Presiden kita yang baru, Bapak Prabowo gitu ya. Ini sudah ada. Tapi aksinya kita belum tahu nanti ya, gimana aksinya nanti kita. Jadi bikin korupsi. Kita tidak tahu aksinya nanti gimana gitu ya. Sebulan lagi. Pertama itu kemiskinan. Kemiskinan adalah isu global yang kompleks, berarti kemiskinan itu tidak hanya di Indonesia aja gitu ya. Di seluruh dunia ada, walaupun negara maju pun ada kemiskinan sebenarnya. Jumlahnya aja mungkin berbeda gitu ya. Di mana individu atau komunitas tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup layak. Jadi kita harus bawahi kebutuhan dasar untuk hidup layak gitu ya. Kemiskinan didefinisikan berdasarkan beberapa perspektif seperti ketidakmampuan ekonomi, akses terbatas terhadap layanan dasar hingga ketidakadilan sosial. Selanjutnya kesimpulannya, berbagai indikator digunakan untuk mengukur kemiskinan, termasuk
garis kemiskinan internasional yang diukur oleh World Bank 2,15 dolar US per hari gitu ya. Kemudian indeks kemiskinan multinasional atau MPI dan standar nasional seperti garis kemiskinan BPS. Tadi itu standarnya 2100 kilokalori per hari ya, per orang. Per orang. Selanjutnya penyebab kemiskinan meliputi faktornya pertama ketimpangan distribusi kekayaan, akses pendidikan, akses kesehatan, kemudian ketimpangan gender, geografis, kemudian politik dan bencana alam atau lingkungan ya. Selanjutnya untuk mengatasi kemiskinan ada beberapa kebijakan yang telah diterapkan seperti pengentasan kemiskinan terintegrasi di Tiongkok. Tadi kita lihat data di Tiongkok itu sangat cepat sekali ya mengataskan kemiskinan dari 2012 hingga 2020 gitu ya. Tinggi sekali penurunannya gitu ya. Bursa pemilihan ini di Brasil tadi bantuan tunainya 13 jutaan dan pembentukan PP2K di Indonesia yang ini lagi dibentuk sama Presiden kita. Selanjutnya upaya ini menunjukkan pentingnya pendekatan holistik yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada. Ini di Indonesia ada BP2K kan, Pak? Iya. Sebelumnya kan Indonesia sedang membentuk khas demikian rupa, tapi belum teratasi kemiskinan. Iya. Cuman berubahnya 3%. Gimana tuh, Pak? Ya seperti yang kita diskusikan tadi, Indonesia ini sebenarnya kaya, gitu kan? Iya. Apa kekurangan Indonesia? Yang pertama itu tingkat korupsinya tinggi. Yang kedua itu tata kelola. Tata kelola ini maksudnya itu institusinya negara, gitu ya, pemerintahannya. Kalau dua itu aja teratasi, itu kemiskinan bisa diatasi. Itu masalah. Itu. Kemudian yang menjadi pejabat-pejabat di Indonesia ini sebenarnya kan orangnya itu aja sebenarnya. Jadi sebenarnya bisa sekongkol juga orang itu ya, kolusi juga orang itu sebenarnya. KKN juga. KKN apa kepanjangannya? Korupsi, kolusi dan nepotisme. Itu yang tinggi di Indonesia. Ya. Kalau bisa diatasi itu sebenarnya kemiskinan ini bisa juga teratasi. Iya. Itu sebenarnya. Ya. Kalau korupsi sudah bisa diatasi, otomatis tata kelola institusi suatu negara atau pemerintahan itu bagus juga gitu ya, sangat bagus sekali nanti gitu. Akan mengatasi kemiskinan. Karena ini aja, kalau Indonesia tegas mengasih hukuman kepada koruptor itu bisa. Iya bisa. Sekarang ini undang-undang perampasan aset aja belum selesai kan? Iya. Nah itu yang jadi masalah. Gitu ya. Nah, kalau selesai aja undang-undang perampasan aset, ada dasar hukum untuk memiskinkan koruptor, gitu ya. Jadi aset-aset koruptor itu diambil semua, gitu ya. Dimiskinkan semua koruptor, gitu ya. Kalau bisa koruptor itu dihukuman mati, itu lebih bagus lagi kayak Cina, gitu ya. Tapi ada ini, hak asasi manusia yang mengganjal. Nah, kadang orang menuntutnya HAM gitu ya. Ya. Nah, itu. Tapi itu kan tergantung ke pimpinan tertinggi presiden ya seharusnya. Iya, benar itu, Pak. Gantung lah. Cuman kadang kan yang korupsi ini teman-teman sejawatnya juga, itu jadi masalah gitu ya. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, Isrin? Oke. Enggak kan? Kalau enggak sih, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah kita akhiri hari ini. Iya, Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah kita hari ini selesai dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.